semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M.A. Inem Mirtanturi. Saya mahasiswi program studi pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Metro NPM 18220007. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang proto dan deutero Melayu. Jadi kita bakal bahas tentang pengertiannya, ciri-cirinya, dan kemudian peninggalan-peninggalan apa saja sih yang ditinggalkan oleh kebudayaan proto dan deutero Melayu ini. Kita langsung saja ke materinya. Oke, jadi Proto Melayu dan Deutero Melayu ini merupakan leluhur dari hampir semua masyarakat yang hidup di Indonesia sekarang ini. Pendapat ini tuh dilandasi oleh teori ternama, dua gelombang yang mengklasifikasikan kedatangan penduduk asli Nusantara ke dalam dua tahapan. Dan gelombang yang pertama ini adalah masyarakat Proto Melayu dengan akar kesukuan dari Yunan, sedangkan gelombang kedua adalah Deutero Melayu dengan leluhur dari bangsa Melanosoid. Kemudian, baik bangsa Proto maupun Deutero itu sama-sama meninggalkan kebudayaan yang masih diwariskan hingga puluhan generasi selanjutnya. Proto dan Deutero Melayu ini juga yang menjadi cikal bakal leluhur suku bangsa di Indonesia yang sangat beragam. Oke, jadi sebelum beranjak lebih jauh nih, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya disebut sama Proto Melayu dan juga Deutero Melayu. Jadi jangan sampai kita tuh salah menggunakan kedua istilah ini dalam mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Oke, yang pertama ini ada ras Proto Melayu. Jadi Proto Melayu ini ada juga yang menyebutnya sebagai Melayu tua, yaitu suku bangsa yang menjadi proto keturunan atau leluhur inti suku Dayak, Toraja, Batak, serta Mentawai. Sebagian kalangan menyebut bangsa Proto dengan sebutan Melayu tua karena memang datangnya lebih dahulu dibandingkan dengan Deutero Melayu. Diperkirakan ras Melayu ini datang pertama kali ke Indonesia itu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu pengertian ras Deutero Melayu. Jadi Deutero Melayu ini ialah salah satu ras yang asalnya dari semenanjung Indochina dan datang ke Nusantara dengan membawa kebudayaan besi atau disebut juga kebudayaan Dongson. Kehidupan ras ini tuh di Nusantara diperkirakan sejak 500 tahun sebelum Masehi jika dilihat dari fosil yang ditemukan. Sebagian besar peninggalannya ini bisa dijumpai di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Nusa Tenggara. Oke, sekarang kita bahas ciri-ciri ras Proto Melayu. Jadi secara umum ras Proto Melayu ini lebih tua, memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan ras Deutero Melayu. Ciri-ciri tersebut antara lain adalah yang pertama itu berasal dari Yunan. Kemudian yang kedua adalah menyerupai ras Mongoloid. Yang ketiga adalah datang sebagai imigran. Kemudian yang keempat adalah jalur kedatangannya itu berasal dari timur. Yang kelima adalah banyak menetap di hutan. Kemudian yang keenam banyak menyebar di Nusantara. Dan yang ketujuh adalah meninggalkan banyak artefak. Oke, yang berikutnya adalah ciri-ciri ras Deutero Melayu. Jadi ras Deutero Melayu ini memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan dengan ras Proto Melayu. Ras ini hidup pada tahun 500 sebelum Masehi, jauh lebih muda dibandingkan dengan Deutero Melayu yang hidup pada tahun 1500 hingga 1000 tahun sebelum Masehi. Oleh karena itu, ras ini memiliki beberapa ciri-ciri tertentu yang dapat kalian gunakan. Yang pertama adalah berasal dari wilayah Dongson. Kemudian yang kedua adalah mahir dalam mengolah logam. Yang ketiga adalah berevolusi menjadi beberapa suku. Yang keempat adalah jalur kedatangannya dari barat. Yang kelima adalah identik dengan budaya besi. Jadi setelah memahami ciri-ciri dari kedua jenis ras ini, maka kita juga harus memahami apa yang menjadi peninggalan-peninggalan dari kedua jenis ras ini. Secara umum peninggalan mereka berada karena mereka juga hidup di masa yang berbeda pula. Peninggalan-peninggalan kebudayaan Proto Melayu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, kebudayaan Proto Melayu ini hidup di zaman batu. Lebih tepatnya zaman batu muda atau Neolitikum. Oleh karena itu, peninggalan-peninggalan kebudayaan Proto Melayu di Indonesia itu didominasi oleh perkakas yang terdiri dari batu. Berikut ini adalah beberapa peninggalan Proto Melayu yang dapat kita temukan saat ini. Yang pertama itu adalah kapak persegi, kemudian kapak lonjong, yang ketiga itu ada gerabah, kemudian ada alat pemukul dari kayu, kemudian ada juga perhiasan dan manik-manik. Baik teman-teman, jadi segitu aja materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.